Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Sejarah. Pembahasan sejarah kali ini adalah satu kerajaan yang dahulunya pernah berdiri di daerah Makassar, yaitu Kerajaan Gotolo. Langsung masuk ke pembahasan. Perkembangan Kerajaan Gotolo pada abad ke-16, tepatnya di wilayah Sulawesi Selatan, telah berdiri beberapa kerajaan merdeka yakni Bone, Wajo, Sopeng, Sindereng, Goa, dan Talo. Pada perkembangan berikutnya, kerajaan-kerajaan tersebut membuat persekutuan berdasarkan diplomasi yang disepakati bersama. Perundingan ini dipraksarai oleh Tumparisi Kalona yang merupakan raja ke-9 kerajaan Goa. Ia ingin kerajaan-kerajaan yang berdiri di wilayah Makassar berdiri bersama dan muncul dengan satu identitas. Penyatuan tersebut yang paling dikenal dalam sejarah adalah bersatunya kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Penyatuan kerajaan tersebut menjadi kerajaan Goa Talo terjadi pada tahun 1520 yang kadang juga dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Dalam proses peleburan ini diikuti dengan dibuatnya berbagai macam peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perang, pajak, bea masuk, serta kebijakan pertahanan. Lanjut ke perkembangan pada abad ke-17 Masehi. Memasuki abad ke-17 Masehi menjadi catatan waktu yang penting bagi kerajaan Goa Talo, sebab pada kurun waktu tersebut merupakan masa jaya dan masa runtuhnya kerajaan Goa Talo. Pada era tersebut, hidup seorang sultan yang berhasil membawa kerajaan Goa Talo dalam puncak kejayaan, dengan beragam kebijakannya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Nama sultan itu sendiri ialah Sultan Hasanuddin, yang dikenal dengan gelar ayam jantan dari timur. Pada masa itu, perkembangan pelabuhan Makassar berkembang kian pesat dan bertambah besar. Namun naasnya, situasi itu disertai dengan kedatangan bangsa asing yang mulai menaklukkan dan melakukan penjajahan, yakni bangsa Belanda. Hubungan kerajaan Goa Talo dan Belanda bisa dikatakan sangat sengit karena berbagai pertempuran yang dilakukan. Singkat cerita, akhirnya kerajaan Goa Talo berhasil ditaklukkan oleh bangsa Belanda. Sultan Hasanuddin pun wafat karena peristiwa tersebut, yang dimana peristiwa itu terjadi pada tahun 1670 Masehi. Memasuki perkembangan abad kedua, sejak abad ke-14 Masehi, bisa dibilang kerajaan Makassar mengalami pasang surut. Hingga pada abad ke-20 Masehi, pada masa pemerintahan Andi Ijo Kareang Laloang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, yakni Raja ke-36 Kerajaan Goa Talo. Pada masa pemerintahan beliau, diputuskan kerajaan Goa Talo bersatu di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berganti menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Goa. Dengan keputusan tersebut, maka ditutuplah lembar sejarah kerajaan Goa Talo. Dan Adi Ijo dengan sah menjadi raja terakhir kerajaan Goa Talo dan kemudian menjadi bupati pertama Kabupaten Goa. Sedangkan untuk di bidang agama dan spiritual, sebagaimana informasi yang saya dapat menurut informasi berbagai sumber, kemajuan kerajaan Goa Talo sangat dipengaruhi oleh menyebarnya agama Islam di sekitar Makassar. Dakwah Islam ini diketahui berlangsung sejak abad ke-17 Masehi. Awal mulanya penyebaran Islam di Makassar diinisiasi oleh Datuk Ribandang atau Datuk Rubandang, yang merupakan seorang ulama dari Sumatera. Pesatnya perkembangan agama Islam saat itu diikuti juga oleh sang raja, yakni Sultan Alauddin, yang ikut memeluknya. 2 tahun sesudahnya, semua penduduk kerajaan Goa Talo ikut memeluk agama Islam. Lalu 6 tahun setelahnya barulah semua kerajaan di Sulawesi Selatan mengikutinya. Kerajaan Wajo, Bone, Sindereng, serta Sopeng awalnya memang menolak kehadiran agama Islam. Tapi akibat ditaklukkannya kerajaan-kerajaan tersebut oleh kerajaan Goa Talo, akhirnya Islam pun diterima dan berkembang dengan masif. Masuk ke bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kerajaan Goa Talo menjelma menjadi sebuah kerajaan maritim yang cukup besar, akibat posisinya yang sangat strategis. Apalagi kemudian kerajaan ini juga berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah tengah Indonesia. Pesatnya perkembangan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Letak geografis yang sangat strategis, infrastruktur bandar pelabuhan yang memadai, para pedagang banyak yang mengalihkan pasarnya ke kawasan timur Indonesia setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dalam perkembangan selanjutnya, Makassar juga menjelma menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing. Misalnya pedagang dari Inggris, Denmark, dan Portugis banyak melakukan transaksi juga di Bandar Makassar ini. Terlebih lagi,
pelayanan dalam pelayaran dan perdagangan di Makassar ditopang oleh peraturan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue. Peraturan ini membuat transaksi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan Kerajaan Gotalo menjadi teratur dan masih perkembangannya. Gotalo juga pernah dipimpin oleh 38 raja, yang dimana salah satunya Tumasalangabaraya, Puanglu Lembang, Arampang Regoa, dan masih banyak yang belum saya sebutkan. Perjanjian Bungaya dihasilkan saat Kerajaan Gotalo berhasil dikalahkan pasukan Belanda. Setelah berulang kali terjadi pertempuran yang sengit, pasukan Belanda pun meraih kemenangan berkat bantuan Arupalaka dari Kerajaan Bone. Belanda pun juga benar-benar harus mendatangkan sejumlah pasukan dari Batavia untuk menghadapi kekuatan pasukan Sultan Hasanuddin. Sebagai tanda kekalahan, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 Masehi, yang sangat merugikan pihaknya. Isi dari Perjanjian Bungaya antara lain sebagai berikut. Memasuki masa keruntuhan. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Gotalo adalah akibat kedatangan Belanda. Permusuhan kedua belah pihak ini memang tergolong sengit, sebab Belanda memang datang dengan niat untuk menjatuhkan Kerajaan Gotalo dan sekitarnya. Sementara, Kerajaan Gotalo merasa kedatangan bangsa Belanda ini merusak jalur pelayaran dan perdagangannya, terutama yang ke arah Maluku. Puncak perperangan terjadi pada saat Kerajaan Gotalo menerima serangan Arupalaka dari Kerajaan Bone yang bersatu dengan pasukan Belanda. Akibatnya, pasukan yang dipimpin Sultan Hasanuddin pun jatuh kalah, terutama sekali setelah Perjanjian Bungaya ditandatangani. Meskipun demikian, perjuangan tetap dilanjutkan oleh Napa Somba, putra Sultan Hasanuddin. Singkat cerita, Napa Somba beserta pasukannya akhirnya tetap kalah, dan riwayat Napa Somba pun tidak diketahui secara jelas hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon berkenan untuk memaafkan. Kalau ada semisalnya sejarah-sejarah kerajaan lain yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa like kalau suka. Kalau tidak suka silakan di dislike. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.